ngebongkar rahasia dia sendiri. Ternyata dia sendiri pun kenapa sama SW itu dia pro sama SW karena mereka tuh sama-sama sama-sama sepakat gitu, kayak sepakat ke Gunung Kawi gitu. Spekulasi mengejutkan mengenai keretakan rumah tangga Ruben Onsu kini dibongkar habis oleh seorang netizen yang budiman dengan akun Dapur Weton di media sosial. Secara blak-blakan, ia mengungkapkan fakta bahwa teror mistis mengerikan yang dialami Ruben selama ini bukan berasal dari persaingan bisnisnya. Narasi ini justru menuding Sarwenda sebagai dalang utama yang sengaja menargetkan Ruben untuk dinikahi lalu dijadikan tumbal pesugihan kekayaan. Kejanggalan ini diperkuat oleh fakta hilangnya teror tengah malam dan penyakit aneh setelah Ruben resmi berpisah dari istrinya. Ironisnya, Jordi Onsu dituduh ikut bersekongkol membela iparnya karena diduga sama-sama terlibat ritual mistis di Gunung Kawi. Beruntung, kebaikan hati dan kedermawanan luar biasa dari seorang Ruben berhasil menyelamatkannya dari kehancuran hubungan kutukan astrologi tersebut. Siapa yang sama kayak aku 7 tahun yang lalu tuh mengira bahwa semua teror mistis gitu ya dari beberapa tahun silam ya yang dialami Ruben Onsu dan keluarga itu kiriman dari pesaing bisnisnya. Sampai aku tuh mikir gitu kan, karena kan pesaing bisnisnya Ruben Onsu itu maminya ya, ibunya itu kebetulan tinggal deket sini ya, deket apartemen ini ya, dan aku kenal orang itu dan aku merasa AI ini nggak mungkin sejahat itu gitu ya. Soalnya waktu awal-awal geprek Bensu dibuka, si AI-nya cerita ke aku nih, dia dengan sangat happy gitu ya, anak aku buka loh katanya di Pademangan kalau nggak salah itu kios pertamanya mereka dan katanya rame kayak gitu-gitu. Dia sangat happy lah menceritakan gitu kan ya, dan aku kenal AI itu gitu ya, dan menurut aku tidak mungkin gitu ya, kok bisa ya sekejam itu gitu ya kirimannya segitunya. Kalau kan banyak orang kan mencurigai kan dari pihaknya yang mengendorse nama geprek Bensu itu ya guys ya, kita udah seujon ternyata dari sini ke spill gitu. Yang anehnya kalau memang kiriman dari pesaing bisnis, kenapa begitu Ruben dan Sarwenda pisah adem ayem, nggak ada lagi tuh drama-drama tengah malam listrik mati dan sebagainya kayak gitu ya kan. Nggak ada lagi tuh drama-drama dimana seperti yang kita tahu ya, Ruben sakit bolak-balik rumah sakit, kecelakaan dan sebagainya. Kenapa semua itu tidak terjadi setelah mereka pisah gitu? Berarti semua teror mistis yang dialami selama ini ditujukan untuk Ruben gitu, either membuat dia pisah atau membuat dia lewat gitu. Bahkan kemarin aku sempat lewat di Viti ya, di podcast gitu ya. Jadi katanya ada isu gitu ya yang bilang bahwa si istrinya ini itu memang menargetkan si RO ini dari awal gitu. Dia sudah menargetkan dia dari awal untuk dinikahi itu memang untuk ditumbalkan gitu. Wow, bisa sekejam itu ya. Dan yang lebih gong lagi, adiknya RO pun turut membela kakak iparnya gitu. Dia sampai speak up bilang, nanti kubongkar nih ya rahasia kakakku ini katanya ya kan. Ternyata di-spill dong sama netizen gitu beberapa tahun yang lalu punya nggak tahu ya cuplikan itu baru apa enggak ya, yang dia berkata iya aku ke Gunung Kawi katanya gitu, dan katanya maharnya 5 juta doang, kita katanya bisa bikin bisnis laris manis Tanjung Kimpul gitu kan. Jadi kayak gitu guys, kayak apa ya, dia bilang kan mau men-spill rahasia, ternyata dia sendiri ngebongkar rahasia dia sendiri. Ternyata dia sendiri pun kenapa sama SW itu dia pro sama SW karena mereka tuh sama-sama sama-sama sepakat gitu, kayak sepakat ke Gunung Kawi gitu.
ya kan? Ya nggak tahu deh ya guys ya, ini menurut kalian gimana ya? Serem banget ya kalau memang ternyata begitu ya. Ternyata si RO bener-bener menikahi sesosok wanita yang memang sekejam itu gitu. Apakah ini hanya sebuah tuduhan atau fitnah belaka gitu, ataukah memang faktanya begitu gitu? Tapi kayak semua bukti-bukti jejak digital tuh membuktikan bahwa itu memang benar demikian gitu, bahwa memang masuk akal bahwa SW ini menikahi dan menargetkan RO ini hanya untuk menjadi apa ya, karena dia kaya dan mengambil kekayaannya dan menumbalkan dia gitu. Ya kan, untung RO ini baik loh guys. RO ini orang yang sangat baik ya. Jadi si RO ini semua temen yang sakit selalu dibantu tanpa babi bu bebo. Dia sangat royal sama teman-temannya. Dia kalau ngebantu orang yang sakit, orang yang kena musibah itu tuh bener-bener all in gitu ya kan. Bener-bener nggak nanggung-nanggung gitu. Makanya rezekinya juga luar biasa ya guys ya. Tapi ternyata dibalik semua itu, yang ingin menjatuhkan dan menginginkan kematiannya ternyata RO ya. Tapi untunglah ya guys ya, Tuhan melindungi ya, melindungi karena memang ya kita itu tidak bisa sekuat-kuatnya kekuatan mistis, kekuatan kejahatan gitu ya. Tapi kalau orang tersebut, orang yang kita jahati itu dengan tulus mencintai kita gitu ya, mencintai kita dan memprovide kita gitu ya, tapi kita malah ingin menghancurkannya, maka itu balanya itu akan kembali ke kita gitu. Maka semua petakannya itu kembali ke yang mengirim gitu ya. Kayak gitu sih guys. Gimana guys menurut kalian? Ya akhirnya kan kena karmanya sendiri ya sekarang ya. Semuanya kebongkar gitu. Tapi kalau kayak gitu kayak sih bener-bener ya, aku dari kemarin pengen bahas ini tuh bingung ya mau bahasnya dari mana gitu ya. Karena bener-bener satu persatu guys di-spill abis sama netizen ya. Parah sih. Tapi kalau aku melihat ya, mengamati dari secara apa ya, astrologinya Sarwenda dan Ruben ini, memang mereka itu adalah pernikahan enemy ya, pernikahan enemy sign. Jadi kalau pernikahan enemy sign itu, kalau mereka bersatu bisa menjadi power couple yang sangat tajir melintir gitu, sangat membawa keberkahan dan kekayaan kalau mereka bisa survive gitu ya, dan saling mencintai gitu ya, menghadapi semua badai yang ada gitu, dan semua perbedaan yang sangat signifikan gitu ya. Tapi kalau tidak mereka akan menjadi hubungan yang sangat menyiksa ya, hubungan yang sangat menyiksa, dan salah satu akan meninggal dunia. Itulah pasangan enemy 6 tahun ya. Makanya kalau di dalam Chinese itu benar-benar melarang kita menikahi orang yang 6 tahun, kecuali kamu, orang atau pasanganmu adalah orang yang sangat dermawan, sangat banyak membantu orang, sangat provider seperti Ruben Onsu ya, sekelas-kelasnya Ruben Onsu, ataupun yang kayak kemarin aku katakan ya, kayak Sultan Hamengkubuwono gitu ya. Itu juga adalah pasangan yang enemy sign, 6 tahun bedanya gitu ya. Kayak gitu guys. Entahlah gimana ending dari drama sampai melibatkan Gunung Kawi ya. Gunung Kawi jadi terkenal nih gara-gara kasus ini guys. Tapi kalau memang benar demikian ya, bisa apa ya, hak asuh bisa sih diambil oleh Ruben ya. Tapi entahlah, kita lihatlah ya gimana ending dari kasus ini ya. Tapi yang aku benar-benar salfok itu Jordi Onsu, kok dia tidak membela kakaknya, malah membela kakak iparnya. Tapi aku saat melihat bio-nya Jordi
gitu ya. Bionya Jordi sama Gio itu hampir sama loh. Sama apa? Sama-sama Gemini dan sama-sama kelahiran berapa? 93 ya. 10 tahun bedanya sama Ruben. 93. Ayam air. Kalau Ruben kan babi air ya. 83 ya. Jadi begitu guys. Makanya dia lebih pro dengan Sarwenda ketimbang kakaknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Pesugihan itu apa? Ekspresinya nda biasa aja. Cuman ya, si Endah nggak ngerti artinya pesugihan. Bagaimana kalau ketua yang kasih tahu? Setujukah kalian? Kelihatannya dia bingung sekali ya dengan kata pesugihan. Apa sih pesugihan itu? Buat apa pesugihan itu? Ya kan? Terus apa yang dilakukan? Kita nggak dapat apa jika kita berpesugihan itu? Ya kan? Jadi si Endah selama ini nggak tahu arti pesugihan. Walaupun katanya si Onsu banyak korban, ada korban gitu kan. Tapi dia nggak paham artinya pesugihan itu. Sekarang ketua pengen ngejelasin artinya pesugihan. Apakah kalian ridho kalau aku ngejelasinnya? Apa? Ridho? Oh iya, oke. Pesugihan itu adalah kita bersekutu sama hantu, bukan sama yang menciptakan kita. Kita bekerja sama dengan iblis, ya, bukan dengan Rob yang sudah menciptakan kita. Iya kan? Jadi pesugihan itu kita meminta sesuatu tanpa harus bekerja keras. Tapi kan aku bekerja keras. Iya kan? Aku live 24 jam. Iya. Karena itu adalah salah satu persyaratan pesugihan biar tidak terlalu kentara di mata masyarakat kayak gitu. Iya kan? Itulah pesugihan itu. Kita mendapatkan harta, iya kan? Mendapatkan kekayaan, jabatan, karir tetap melejit biasanya melewati pesugihan itu. Iya, jalan pintas itu ya kan adalah pesugihan ketika mereka mau kaya, ketika mereka tidak mau kerja, ketika karir mereka tetap di atas atau biar karir mereka tuh tetap standby di atas tanpa ada yang menggeserkannya. Itulah yang namanya pesugihan Endah, ya kan? Itu namanya pesugihan. Iya, jadi pesugihan itu bekerja sama hantu, meminta sesuatu gitu loh. Iya, bahkan sampai mengorbankan pembantu. Salah. Maaf. Gitu loh. Kayak gitu pesugihan itu. Ada juga pesugihan itu ndak yang mengorbankan pembantu, ada itu. Di cerita-cerita orang-orang zaman dulu itu ada biasanya. Majikannya berpesugihan, tapi siapa yang menjadi tumbal? Pembantunya. Ada yang begitu. Biasanya teman-teman di sekeliling rumahnya dia. Ada. Biasanya mereka kasih makanan lah ke tetangganya, ya kan, dikasih uang lah, sering traktir lah gitu. Tahu-taunya itu pesugihan. Itu biar menjadi tumbal lu Endah. Aku kasih tahu kau ini ya. Aku kasih tahu itu artinya pesugihan. Kita bekerja sama-sama hantu. Kerja sama-sama hantu. Jadi itu otomatis positif akan kaya itu, kaya raya mereka. Iya, dikasih itu. Tapi kan ada itu hantu juga pengen nyawa gitu. Pasti ada itu hantu pengen nyawa, hantu kepengen tumbal ya. Karena tidak ada hantu yang kepengen duit, nggak ada ya. Paling banter hantu itu minta nyawa, minta darah, minta daging, minta bayi, kayak gitu-gitu. Kalau makanannya mereka di alam-alam goib sana. Oh iya Jess, kok tahu? Ya tahu lah, tahu, aku udah banyak cerita ya kan. Ada banyak cerita aku dengar pembantu yang jadi korban itu, banyak ceritanya itu. Makanya aku kasih tahu si Endah, kasihan dia nggak ngerti arti pesugihan.